Halo, berjumpa kembali dengan saya, Usman Sambiri di Sambiri Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TIU, materi soal cerita, khususnya materi aritmetika sosial. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung ke soalnya. Oke, soalnya adalah Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyak permen yang dimiliki oleh Sule. Kalau kita tuliskan, berarti di sini Randy permennya 3 kali dimiliki oleh Sule, 3S. Kemudian Sule mempunyai permen 12 lebih sedikit. Kalau 12 lebih sedikit berarti dia dikurang. Berarti Sule itu permennya 12 lebih sedikit dari Teguh, berarti permennya Teguh dikurang dengan 12. Atau kalau kita rubah menjadi S dikurang dengan T itu sama dengan minus 12. Oke, selanjutnya Teguh mempunyai permen 4 lebih banyak dari permen Randy. Kalau berarti dia ditambah. Ya, atau kalau kita ganti T dikurang dengan R. R-nya saya ganti dengan ini ya. R sama dengan 3S. Berarti dikurang dengan 3S itu sama dengan 4. Oke, selanjutnya yang ini kita bisa jumlahkan gunakan eliminasi. T kurang T habis. Yang tersisa S dikurang dengan 3S. Min 2S, kemudian min 12 ditambah 4 itu minus 8. Atau S-nya itu sama dengan minus 8 dibagi minus 2 dapatnya 4. Jadi permen Sule 4. Kalau permen Sule 4, permen Randy berapa? Permen Randy itu sama dengan 3 dikali dengan S. Atau sama dengan 3 dikali dengan 4. Dapatnya adalah, ini 4 ya, kita hapus dulu. Oke. Dapatnya adalah 12. Kemudian permen Teguh 4 tambah R. Jadi Teguh itu sama dengan 4 ditambah dengan R. Berarti kita dapat 4 ditambah dengan Randy-nya 12. Hasilnya adalah 16. Maka perbandingan permen yang dimiliki oleh Randy banding Sule banding Teguh itu sama dengan Randy itu 12. Sule itu 4, kemudian Teguh itu 16. Kalau kita sederhanakan menjadi, kita bagi 4 semua. 12 bagi 3, 12 bagi 4, 3. Kemudian 4 bagi 4, 1. Dan 16 bagi 4 itu 4. Jadi 3, 1, 4. Jawabannya adalah Charlie. Oke, kita ke soal berikutnya. Suatu kotak berisi sejumlah kelereng. Alex mengambil 1/3 dari kelereng di kotak dan 1/4 sisanya diambil oleh Bogi. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Jumlah kelereng itu kita tuliskan adalah X. Jadi Alex mengambil 1/3. Kalau kita tulis di sini, Alex mengambil 1/3 berarti 1/3 dari X. Oke. Dan 1/4 sisanya diambil oleh Bogi. Kalau diambil 1/3 berarti sisanya berapa? Sisanya itu adalah 3 kurang 1 berapa? 2. Ya betul. Jadi 2/3 X. Sisanya 2/3 X. Oke, si Bogi ini mengambil 1/4 dari sisanya. 1/4 dari sisanya. 2/3 dikali dengan X. Hasilnya itu adalah, kita tulisnya di sini. Ini. Oke, 1, 2, 1/6. 1/6 dari X. Oke, kalau Bogi mengambil 1/6, sisanya berapa? Oke, kita lihat. Bogi mengambil 1/4 dari sisanya. Berarti yang tersisa adalah 3/4-nya. Oke, 4 kurang 1 ya. 3/4 dari mana? 3/4 dari sisanya yang ini. Hapus dulu. 3/4 dari sisanya ya. Sisanya itu 2/3. Oke. Ini adalah sisa. Berarti kalau saya coret lagi, berarti sisanya kita dapat berapa? 1/2. Jadi sisa kelereng setelah diambil oleh Alex dan Bogi itu 1/2. Kemudian yang 1/2 ini diambil lagi oleh Cahya 3/4. Jadi si Cahya ini mengambil 3/4-nya. 3/4 dari sisanya. Kita tulis gini. Berarti ada berapa? 3/8. 3/8 X. Tapi di sini dikatakan dia menaruh kembali 4. Berarti 3/8 ini harus dikurang dengan 4. Sisanya berapa? Sisanya menjadi, ini sisa yang terakhir ini menjadi 10. Jadi sisa kelereng kotak menjadi 10. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah kelereng semula yaitu X. Oke, kalau kita tuliskan, ini saya garis terlebih dahulu. Oke, X itu sama dengan, berarti kelereng yang diambil oleh Alex sebesar 1/3 ditambah dengan kelereng yang diambil oleh Bogi sebesar 1/6 X yang ini.
Kemudian ditambah kelereng yang diambil oleh si cahaya, yaitu 3/8, yang ini 3/8 kurang 4. Kemudian sisanya ditambah dengan sisanya ada 10. Jadi sisanya 10. Oke, sekarang kita jumlahkan semua. Kita gunakan penyebut 24. Oke, ini sama-sama X semua. Sebenarnya tidak apa-apa. Kita tulis satu-satu saja. 24 bagi 3 itu 8, dikali 1 8X. Oke, ditambah dengan 24. 24 bagi 6 4, kali 1 4X. Ditambah dengan 24 bagi 8 3, kali 3 9. Kemudian minus 4 tambah 10 dapatnya plus 6. Kemudian dijumlahkan, ini 8 tambah 4 tambah 9. Ini 9 dapatnya adalah 21. Kita kurangin, kita pindahin ke sebelah. Saya langsung pindahin ke sebelah, berarti X dikurang dengan hasilnya 21/24. X itu sama dengan 6. Ini kita kurangkan, kita gunakan penyebut 24 juga. 24/24 tetap 1 ya. 24 kurang 21 3. 3/24, X sama dengan 6. Kita sederhanakan, ini 1, yang ini 8. Kita kali silang, 8 kali 6. Oke, kali silang X. Dapatnya X itu sama dengan 6 kali 8. 6 dikali 8 hasilnya adalah 48. Jadi sisa jumlah kelereng semula dalam kotak adalah 48. Jadi jawabannya adalah error. Oke, kita ke soal berikutnya. 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26. Ingat, 5 tahun yang lalu. Kalau kita anggap usia sekarang adalah X dan Y, berarti kita tuliskan usia sekarang ya. Kita tulis aja di sini, yaitu X dan Y. Maka kalau 5 tahun yang lalu berarti X dikurang dengan Y ditambah dengan, bukan X kurang Y, X kurang 5 ditambah dengan Y kurang 5. Oke, 5 tahun lalu usianya adalah 26. Kalau saya tuliskan X ditambah dengan Y, minus 5 tambah minus 5 itu minus 10. Ditambah dengan, pindah ke sebelah jadi 26 ditambah dengan 10, hasilnya adalah, berarti X ditambah Y-nya itu adalah 36. Oke, kita lanjut. Sedangkan perbandingan sekarang, perbandingan yang tua dan yang muda adalah 3/1. Berarti sekarang X banding Y. Oke, kita tulis di sini X banding Y itu sama dengan 3/1. Atau kalau saya kali silangkan, kali silang seperti ini, X kali 1X sama dengan 3Y. Oke, sekarang kita lihat. 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan yang muda. Berarti ditanyakan adalah perbandingan X ditambah dengan 9 banding Y ditambah dengan 9. Oke, berapa? Sekarang kita cari dulu. Oke, sekarang kita sudah punya X sama dengan 3Y. Kita substitusi ke sini. Ya, saya ganti X dengan 3Y. Berarti saya dapatnya adalah 3Y. Saya tulis dulu di sini. X ditambah Y itu sama dengan 36. X kita tulis ini 3Y ditambah dengan Y itu sama dengan 36. 3Y tambah 3Y itu adalah 4Y sama dengan 36. Kita bagi 4 dapatnya 1. 36 dibagi 4 dapatnya 9. Berarti Y-nya itu sama dengan 9. Kenapa dibagi 4? Karena kedua ruas bisa dibagi 4. Kita ingin menjadikan 1 di sini. Dapat Y 9, berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 3 kali Y. 3 kali 9 dapatnya adalah 27. Maka perbandingan 9 tahun kemudian adalah X ditambah Y. Yaitu X-nya berapa? X-nya tadi adalah 27. 27 ditambah dengan 9 dibagi dengan 9 ditambah dengan 9. Berarti jadinya adalah 36 banding 18 atau disederhanakan menjadi 2/1. Jadi 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan yang muda adalah 2/1. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, next. Soal berikutnya. Yoga memperoleh hadiah dari ayahnya. Jika sepertiga untuk membeli mainan dan setengahnya sisanya membeli buku, maka diperoleh sisa sebesar 50.000. Banyak uang yang diterima Yoga adalah, kita misalkan banyak uang yang diterima Yoga itu adalah X. X ini digunakan buat apa? Pertama, jadi kita tuliskan aja di sini. Saya tulis di sini dulu ya. Oke, anggap yang kebutuhan yang pertama Y1.
Ini kebutuhan yang pertama. Digunakan untuk membeli mainan. Sepertiganya, berarti saya tulis saja sepertiga dari X. Dan setengah sisanya, jadi setengah sisanya kalau diambil sepertiga, sisanya berapa? 3 kurang 1, 2. Berarti masih ada 2/3. Sisanya masih ada 2/3. Jadi sisanya itu masih ada 2/3 dari X. Kemudian yang kedua, dia gunakan untuk membeli mainan. Setengah sisanya membeli buku. Jadi setengah dari sisanya, berarti dia gunakan setengah 1/2 dari 2/3 X itu untuk membeli buku. Kalau kita coret, maka yang tersisa adalah 1/3 X. Oke, sisanya membeli buku, maka diperoleh sisa. Maka sisa yang terakhir setelah digunakan, kita tulis saya di sini. Sisanya yang terakhir setelah digunakan itu adalah 50.000. Oke, maka banyak uang diterima Yoga adalah, kita tulis di sini X. X itu uang yang diterima Yoga sama dengan, pertama, digunakan buat apa? Membeli mainan sebesar 1/3 X. Kita tulis sini. Kemudian membeli buku sebesar 1/3 X. Kemudian sisanya sebesar 50.000. Berarti X sama dengan 2/3 X ditambah dengan 50.000. Berarti X dikurang dengan 2/3 X itu sama dengan 50.000. Oke, ini cara singkatnya di sini 3, maka kita tulis saja di sini 3/3 ya. Oke, 3 kurang 2, 1, berarti dapatnya adalah 1/3 X sama dengan 50.000. Berarti X-nya sama dengan kali silang, tepatnya adalah 50.000 dikali dengan 3, hasilnya adalah 150.000. Jadi uang yang diterima oleh Yoga adalah 150.000. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, kita lihat soal berikutnya. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian dengan bagian panjang 1,5 kali bagian pendek. Oke, kita anggap bagian panjangnya adalah X1 sama dengan, yang ini bagian panjang, saya hapus dulu. Itu sama dengan X1, kemudian bagian pendek itu sama dengan X2. Ini hanya pemisalan, kemudian dikatakan dengan bagian panjang 1,5 kali bagian pendek. Oke, kita tuliskan bagian panjang yaitu X1 sama dengan 1,5. 1,5 itu kita rubah menjadi 3/2 X2. Kemudian jika bagian yang panjang adalah 18 meter, bagian yang panjang yaitu X1-nya adalah 18 meter, maka panjang tali sebelumnya ditanyakan itu adalah X1 ditambah dengan X2. Oke, kita tuliskan dulu. Oke, kalau X1 sama dengan 3/2 X2, berarti dari sini kita tuliskan 18 itu sama dengan 3/2 dikali dengan X2. Kita bagi 3, ini dapatnya 1, kita bagi 3 dapatnya 6. Kita kali silang, 6 dikali 2 itu adalah X2 sama dengan 12. Jadi X2-nya adalah 12 meter, maka panjang talinya adalah X1 18 ditambah dengan 12, hasilnya adalah 30 meter. Jadi panjang talinya adalah 30 meter. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, soal berikutnya. Perbandingan uang Soimah dan Gali 3/5. Oke, kita tuliskan S dan G. Berarti S banding dengan G itu sama dengan 3/5. Jika jumlah uang mereka, berarti jumlahnya S ditambah dengan Gali, uang Soimah ditambah uang Gali itu 720.000. Maka selisih uang mereka berapa? Berarti ditanyakan adalah Gali dikurang dengan Soimah karena uang Gali lebih banyak. Oke, kalau ditanyakan G kurang S, rumusnya adalah di sini G kurang X, maka yang angka di atas adalah selisih 5 kurang 3. 5 kurang 3 itu 2. Kemudian di sini adalah penjumlahannya. Jadi supaya lebih teman-teman bisa tahu, saya tuliskan di sini adalah 5 kurang 3, kemudian di bawah adalah 5 ditambah 3 dikali dengan apa? Dikali dengan penjumlahannya. Gitu. Ini cara paling singkat. Jadi 5 kurang 3 2, 5 tambah 3 8 dikali dengan G tambah S itu 720.000. Oke. Hasilnya berapa? Yang ini adalah 9. 9 kali 2 itu 18 tambah 0 180.000.
Jadi selisih uang mereka adalah 180.000. Jawabannya L. Oke ya. Oke, ini saya tandai dulu persamaannya. Oke. Kalau misalnya kita balik. Oke, saya mau cari G tambah S ya. Kalau ditanyakan G tambah S-nya itu berapa, maka ini lihat G tambah S. Kalau tambah berarti nanti ditambah di atas. Yang di sini adalah 5 ditambah 3. Yang di bawah adalah 5 kurang 3 dikali dengan G kurang S. Itu hasilnya pasti sama. 5 ini 8 dibagi 2 dikali dengan G kurang S-nya itu ini tadi 180.000. Oke, kita coret dapatnya 9. 8 kali 9 itu 72 dapatnya. Oke, jadi tinggal kebalikan dari ini. Oke, itu hanya sebagai tambahan karena soal ini lumayan sering muncul. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Seorang karyawan bekerja 8 jam sehari. Dalam 1 minggu ia bekerja selama 5 hari dengan bayaran 26.000 per jam kerja dan 30.000 per jam untuk lembur. Dalam sebulan bekerja ia menerima gaji 4.520.000. Berapakah jumlah jam lemburnya? Oke, sekarang kita hitung gajinya dalam sebulan. Gajinya dalam sebulan. Oke, gajinya itu berasal dari mana? Pertama, gaji bayaran biasa. Oke, gaji weekday. Saya tulis saja di sini weekday ditambah dengan lembur, gitu ya. Gajinya berapa ini dalam 1 bulan ya? Dalam 1 bulan gajinya itu adalah 4.520.000 sama dengan gaji weekday-nya. Kita hitung dalam 1 hari dia bekerja berapa jam? Bekerja 8 jam dalam 1 hari. Dalam 1 minggu dia bekerja berapa? 5 hari. Oke, dalam 1 bulan ada 4 minggu. Kali 4 dikali dengan berapa per jamnya? 26.000. Ditambah dengan gaji per jamnya 30.000 dikali dengan X. X ini adalah jam lembur. Itu yang mau kita cari. Sekali lagi saya ulang. Jadi ini gaji sebulan ya. Ingat kita menghitung gaji sebulan. Dalam sebulan berapa weekday-nya? Dia sehari 8 jam. Dalam 1 minggu ini 5 hari. Dalam 1 bulan ada 4 dikali dengan 26.000. Oke, sekarang kita hitung. Oke, ini 8 kali 4. Saya ganti warnanya. Ini 20. 20 kali 8 itu 160. Ya. Dikali dengan 26.000. Ditambah dengan 30.000 X. Sekarang 1, 2, 3, 4. Kita tulis ini 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita ingat jauh 6 kali 6 itu 36. Tulis 6 ingat 3. Kemudian jauh kali jauh, dekat kali dekat. 6 kali 2 itu 12. Kita tulis ini. Kemudian 1 kali 6 itu 6. Kita jumlahkan. 3 tambah 2 5 tambah 6 11. Tulis 1 21. Tulis 1 ingat 2. Kemudian 1 kali 2 2 ditambah 2 4. Jadi 4.160.000. Oke, ditambah dengan 30.000 X. Atau kita tuliskan 30.000 X itu sama dengan 4.520.000 dikurang dengan 4.160.000. Oke, sekarang kita kurang aja. Sama-sama 4 juta berarti hilang. Kita 520 kurang 160.000. Oke, 520 kurang 160.000 itu berapa? 520 kurang dengan 160. Hasilnya 0, 12. 12 kurang 6 ini 6. Kemudian ini jadi 4, 360. Jadi 360.000. Oke, ini adalah 30.000 X. Berarti X-nya sama dengan 360.000 dibagi dengan 30.000. Oke, coret 3, coret 0, 36 bagi 3 itu 12 jam. Jadi jam lemburnya adalah 12 jam. Jawabannya adalah alfa. Oke, intinya adalah kita bisa menerjemahkan bahasa dalam bentuk narasi menjadi sebuah bentuk matematika. Itu intinya adalah menyelesaikan soal cerita. Intinya ada di sini. Oke, sekarang kita next soal berikutnya. Oke, di sini ada seleksi CPNS sebanyak 200 peserta.
mengikutinya. Jika diketahui terdapat 5/6 dari 120 peserta perempuan diterima di Departemen Kehutanan dan sisanya diterima di Departemen Pertanian, serta 3/4 dari 80 peserta laki-laki diterima di Departemen Pertanian dan sisanya di Departemen Kehutanan, maka persentase siswa perempuan terhadap laki-laki, siswa perempuan terhadap siswa laki-laki. Oke, kalau lihat soal cerita seperti ini, lebih mudah kita buatkan tabel. Jadi kita tuliskan ada laki-laki, ada perempuan. Oke, kemudian ada kehutanan dan pertanian. Jadi tulis ini, di sini kehutanan, kemudian di sini ada pertanian. Oke, kita tulis seperti ini. Oke, di sini jumlah. Kemudian di sini juga ada jumlah. Sekarang kita lihat soalnya. Jumlahnya ada 200 peserta, berarti di sini itu 5/6 dari 120 diterima di Departemen Kehutanan. Ini kehutanan. Oke, kita lanjut. Tadi 5/6 dari 120 peserta perempuan. Jadi perempuan diterima di Departemen Kehutanan. Perempuan, Departemen Kehutanan. Ini perempuan, kehutanan. Berarti kita tulis ini 5/6 dari 120. Oke, kita biar dulu gini. Kemudian sisanya diterima di Departemen Pertanian. Kalau 5/6, sisanya berapa? 1/6. 6 kurang 5. Jadi 6 kurang 5, 1/6 dari 120. Kemudian 3/4 dari peserta laki-laki diterima di Departemen Pertanian. 3/4 pertanian. Ini pertanian laki-laki, berarti 3/4 dari 80. Kemudian sisanya di Departemen Kehutanan. 3/4, sisanya berapa? 4 kurang 3, 1. 1/4 dari 80. Oke, ditanyakan maka persentase siswa perempuan terhadap siswa laki-laki diterima di Departemen Kehutanan. Oke, berarti kata kuncinya di kehutanan. Sekarang kehutanan, kita lihat berapa? 1/4 dari 80 itu 20. Kemudian 5/6 dari 120. Ini kita coretkan. Dapatnya 20, ini adalah 100. Oke. Sekarang kita cari persentasenya. Perempuan terhadap siswa laki-laki. Kalau perempuan terhadap siswa laki-laki, perempuan ada berapa? 100 dibagi dengan laki-laki berapa? Laki-laki 20. Jadi Departemen Kehutanan ya, laki-laki 20. Baru dikali dengan 100%. Maka jawabannya ini 500%. Jadi seharusnya yang ditanyakan adalah terbalik. Perbandingan antara siswa laki-laki terhadap siswa perempuan. Kalau laki-laki terhadap perempuan, jadi laki-laki terhadap perempuan. Maka ini dapat jawabannya. 20 per dengan 100 dikali dengan 100%. Maka jawabannya adalah 20%. Jadi kalau pertanyaannya dibalik, maka jawabannya kita dapat 20%. Tapi kalau ini jawabannya 500%. Jadi harusnya dibalik pertanyaannya. Oke, next. Soal berikutnya. Harga daging bebek hidup per ons adalah 1.200. Sementara harga daging bebek goreng per ons adalah 2.500. Seekor bebek akan mengalami penyusutan berat 35% setelah digoreng. Oke, keuntungan yang diperoleh seorang jika hasil gorengnya mempunyai berat 8/4/5 ons. Jadi hasil goreng. Kita tulis ini. Hasil gorengnya itu adalah 8,45 ons. Oke. Berarti sekarang kita cari dulu berapa berat bebeknya sebelum digoreng. Jadi berat bebek itu sama dengan, oke, sekarang kita cari berat bebeknya. Oke, kita tulis saya di sini dulu di sini. Jadi cara menjawabnya adalah berat bebek. Ini BB ya. Ini adalah BB. Berat bebeknya itu kita anggap dia masih 100%. Kemudian bebek goreng setelah digoreng, terus bebek goreng itu mengalami penyusutan sebesar 35% atau dia rugi. Maka kalau dia rugi berarti 100 dikurang dengan 35. Hasilnya ini adalah 65. Maka untuk menyelesaikannya ini kita anggap sebagai perbandingan senilai, sama seperti menentukan harga jual sama harga beli. Jadi kalinya seperti ini. Oke, berat bebek dikali dengan 65
sama dengan bebek goreng dikali dengan 100. Kalau kita cari berat bebek, maka kita dapat berat bebek itu sama dengan 100 dibagi dengan 65 dikali dengan berat bebek goreng itu adalah 8,45 ons. Hasilnya adalah 8,45 dikali 100 itu 845 dibagi dengan 65. Oke, ini 84 bagian 65 itu yang mendekati 1. Ya, kemudian lihat ini 5. 5 dikali 5 itu bisa 1, bisa 3, tapi ini yang paling mungkin adalah 3. Jadi 13. Nanti diuji 65 kali 3 dapatnya pasti 845. Jadi berat bebek goreng itu adalah 13. Sekarang kita hitung harganya. Maka kita lanjut di sini. Harga bebek itu sama dengan, lihat per onsnya dijual 1.200, berarti 13 dikali dengan 1.200. Lihat cara mengalinya adalah 3 dikali 2 itu 6, 3 kali 1 3, 1 kali 2 2, dijumlahkan 5, kemudian 1 kali 1 1, jadi 15.600. Oke, dapatnya 15.600. Kemudian harga bebek goreng itu ada 8,45 ons dikali dengan 2.500. Oke, yang komanya ini coret dengan 25. Kemudian 845 dikali dengan 25, ini harus kali biasa, tidak bisa dikali dengan 25. 5 kali 5 tulis 5, ingat 2. 5 kali 4 20 tambah 2 22. 5 kali 8 40, 4 42. 2 kali 5 tulis 0, ingat 1. 2 kali 4 8 tambah 1 9. Kemudian 8 kali 2 16. Hasilnya adalah 5 2 1, ingat 1. 4 6 11 2. Oke. Dapatnya adalah 21.125.000. Maka keuntungan itu adalah harga bebek goreng dikurang dengan harga berat bebek yang sebelumnya. 21.125 dikurang dengan 15.600. Kita kurangannya di sini. Hasilnya adalah 525. Oke, yang ada 525-nya ada 2. Kemudian ini tadi sudah pinjam 1, jadi 00. Berarti jawabannya adalah 5. 5.525. Jadi jawabannya adalah error. Jadi intinya adalah kita mencari berapa harga bebek sebelum digoreng dan harga bebek setelah digoreng, diselisihkan, itulah keuntungannya. Tapi kita perlu mencari berapa berat bebek sebelum digoreng. Oke, saya lingkari dulu yang ini. Jadi yang ini sama untuk menentukan harga jual sama harga beli. Bisa seperti ini juga. Oke, next soal berikutnya. Pada suatu perusahaan, 49% pegawai laki-laki. Oke, 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah pegawai laki-laki. Maka pegawai belum menikah perempuan adalah, oke, ini kita buat juga tabelnya. Jadi di sini ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Di sini sudah menikah, SM, kemudian belum menikah. Ya, kita tuliskan. Oke, di sini jumlah. Oke, ini tidak apa-apa, tidak cantik-cantik. Di sini juga jumlah. Kita anggap jumlahnya berapa? 100%. Jadi anggaplah 100 orang lah. Oke, 46% pegawai laki-laki. Laki-laki kita lihat. Laki-laki di sini. Laki-laki jumlahnya 46. Kemudian, berarti kalau laki-laki 46, perempuan ada berapa? Ya, 100 kurang 46, berarti 54. Kemudian 60% pegawai sudah menikah. Oke, yang sudah menikah di sini jumlahnya 60. 70% dari pegawai sudah menikah adalah laki-laki. Oke, berarti yang sudah menikah 70%, berarti 70 per 100 dikali dengan 60. Itu sekitar coret 7 karena 42 yang sudah menikah. Oke.
Kalau 70% sudah menikah atau 42, berarti perempuan yang sudah menikah ada berapa? Kita selisihkan. 60 kurang 42 itu ada 18. Ya. 18 perempuan sudah menikah. Yang ditanyakan adalah, berarti kita cari dulu yang belum menikah. Yang belum menikah 54 dikurang 18. Berapa? Itu 36. Dapatnya. Kemudian 46 kurang 42 itu 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat pegawai. Oke. Maka pegawai yang belum menikah adalah perempuan. Sekarang kita hitung. Ini jumlahnya 4 tambah 3, 6. Ini jumlahnya 40. Jadi yang ditanyakan adalah pegawai belum menikah perempuan. Oke, pegawai yang belum menikah. Oke, kita lihat perempuan yang belum menikah ada berapa? Ini perempuan belum menikah ada 36. Jadi persennya itu adalah 36 terhadap pegawai yang belum menikah. Yang belum menikah ada 40. 36 per 40 dikali dengan 100%. Oke, ini hasilnya adalah kita coret 1. Kemudian kita bagi 4. Ini dapatnya adalah 9. Jadi 90%. Jadi jawabannya adalah 90% pegawai yang belum menikah adalah perempuan. Jadi dibandingkannya terhadap pegawai yang belum menikah. Jadi pegawai belum menikah perempuan. Jadi dibandingkannya terhadap pegawai belum menikah. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, next soal berikutnya. Umur B 3 kali umur A. Oke, kita tuliskan. Umur B sama dengan 3 kali umur A. Sedangkan umur C 6 tahun lebih muda. Kalau 6 tahun lebih muda berarti itu dia kurang. Umur C itu sama dengan 6 tahun lebih muda dari umur B. Berarti B kurang C. Oke, sama seperti soal sebelumnya tadi. Yaitu lebih banyak dan lebih sedikit. Kalau lebih sedikit dikurang, lebih banyak ditambah. Kalau ini lebih muda berarti dikurang. Oke, ini bukan kurang C tapi dikurang 6. Oke, kita pakai tinta biru. B kurang 6. Oke, jika rata-rata umur A, B, dan C, ingat rata-rata itu adalah jumlahnya A ditambah B ditambah dengan C dibagi dengan berapa banyak orangnya. Di sini ada 3. Itu sama dengan C kurang 8. Oke, kalau saya tuliskan, ini saya kali silang ke sini. Ini kali 1 berarti A ditambah B ditambah C itu sama dengan 3 dalam kurung C kurang 8. Oke, kita skip di sini. Berapakah jumlah umur B dan C? Yang ditanyakan adalah umur B ditambah C. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kalau saya tuliskan di sini, ini saya lanjutkan. A ditambah B ditambah C itu sama dengan 3C kurang 8. Oke, A ditambah B ditambah C dikurang dengan 3C sama dengan minus 8. Atau kita dapatkan A ditambah B dikurang dengan 2C itu sama dengan minus 8. Sekarang di sini ada soal. Yang ini kalau saya tuliskan C kurang B itu sama dengan minus 6. Ya, C kurang B sama dengan minus 6. Oke, supaya lebih mudah ini kita gunakan eliminasi sama substitusi. Ini saya ganti B dengan 3A. Berarti C kurang dengan 3A itu sama dengan minus 6. Kemudian ini lagi saya ganti. Jadinya A ditambah dengan 3A kurang 2C sama dengan minus 8. Dapatnya adalah 4A kurang dengan 2C sama dengan minus 8. Saya sederhanakan supaya lebih sederhana lagi. Saya bagi 2, dapatnya adalah 2A kurang dengan C sama dengan minus 4. Sekarang saya tulis ulang di sini. C kurang dengan 3A sama dengan minus 6. Kemudian 2A kurang C itu sama dengan minus 4. Oke, sekarang kita ini sama-sama minus C. C sama minus berarti tinggal kita jumlahkan. Minus 3A tambah dengan 2A itu adalah minus A. Kemudian minus 6 ditambah dengan minus 4 jadinya adalah minus 10. Oke, berarti dapatnya A itu sama dengan minus positif jadi A-nya 10. Kalau kita dapat A 10 berarti kita dapat B-nya itu sama dengan 3 kali 10 karena 3A. Dapatnya adalah 30. Oke, kita dapat B-nya 30, sekarang kita dapat C-nya. C itu sama dengan
B dikurang 6. 30 kurang dengan 6. Hasilnya adalah 24. Maka B ditambah C itu sama dengan, dia 30 sih. B-nya berapa? B-nya 30, C-nya 24, dapatnya adalah 54. Jadi B tambah C itu 54. Ini nggak ada jawabannya. Kemungkinan ini ya. Ini kemungkinan 54. Jangan sampai kalau ada yang salah, silakan dikoreksi. Silakan komentar. Tuliskan kolom komentar jikalau ada kesalahan pengerjaan. Terima kasih. Sampai berjumpa di soal-soal berikutnya. See you next time.